wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adianto Esrat, SPD. Saya sebagai guru pendidikan agama Islam di SDN Molino, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 3 di kampus Universitas Islam Negeri Dato Karama, Palu. Dengan nomor peserta PPG 721278000041 dan nomor induk mahasiswa yaitu 25172073. Pada kesempatan ini hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2025, insya Allah saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran di SDN Molino, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan di kelas 5A dengan materi pembelajaran yaitu meneladani nama-nama indah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari kita. Silakan saksikan video saya berikut ini. Anak sekalian, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, pagi hari ini kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat untuk kita akan membahas pelajaran agama Islam. Namun sebelum kita lanjut, adik-adik sekalian, mari kita awali kita punya pembelajaran ini dengan membaca doa, membaca surat Al-Fatihah sebagai surat pembuka. Al-Fatihah binyatin kabul wa tamam rasulullah maqbul oleh hadatin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Adik-adik sekalian, selanjutnya adik-adik sekalian, Bapak Guru ingin bertanya dulu, semua sehat? Sudah sarapan? Adik-adik sekalian, jadi Bapak Guru ingin mengecek dulu apakah semua hadir atau ada yang tidak hadir? Hadir semua? Baik, karena semua hadir, Bapak Guru ingin memberikan penyampaian daripada tujuan pembelajaran kita, yaitu tentang Asmaul Husna, ya. Jadi dalam hal ini Bapak Guru ingin menyampaikan bahwa dalam siklus kehidupan selalu itu berganti. Ada yang hidup, maka ada yang meninggal. Gitu. Tidak mungkin ada yang hidup tidak ada yang meninggal. Gitu. Jadi ada yang hidup dan ada yang meninggal. Gitu. Kenapa demikian? Karena Allah itu bersifat Maha menghidupkan dan Maha mematikan. Dan ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Salah satu bukti, salah satu contoh yang bisa kita petik adalah tentang dari tumbuhan, dari hewan, yaitu kupu-kupu. Pernah lihat kupu-kupu? Itu kupu-kupu sebelum dia jadi kupu-kupu, itu dia kepompong dulu. Ya, dari kepompong, dari seekor ulat itu dia berubah jadi kepompong, jadi kupu-kupu. Ulatnya berubah jadi kupu-kupu. Ya. Adik-adik sekalian, yang berikut, adik-adik sekalian, jadi sebelum Bapak Guru ingin membagi kelompok, kita perhatikan dulu di papan ya. Ya. Perhatikan di papan. Nih, tujuan pembelajaran kita nih. Bagaimana siswa itu mampu menjelaskan arti dari Asmaul Husna. Yang pertama Al-Qawiyyu, yang kedua Al-Qayyum, yang ketiga Al-Muhyi, dan yang keempat Al-Mumit, terakhir Al-Ba'id.
Itu bagaimana siswa dapat menjelaskan arti daripada Asmaul Husna ini. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi contoh perilaku sehari-hari dari mencerminkan teladan dari kelima Asmaul Husna. Kemudian yang terakhir, peserta didik mampu mendesain sebuah karya. Jadi harus kita mendesain sebuah karya seperti pohon. Itu dimana pohon berperilaku baik Asmaul Husna secara berkelompok. Nah, ini sudah Pak Guru siapkan kelompoknya ya. Jadi ini kita punya tujuan pembelajaran pada hari ini. Silakan kelompok pertama Al-Qawiyu ya. Al-Qawiyu kelompok pertama ini. Maju, ambil ini. Ya, coba kelompoknya saja. Yang sudah disiapkan ini ya. Nih. Oke. Kemudian yang kedua, kelompok dua Al-Muhyi. Ini, maju. Ya. Kemudian yang ketiga yang di belakang. Maju, kedua kelompoknya. Al-Qayyum. Ya. Yang keempat belakang Al-Mumit. Yang terakhir Al-Ba'id. Ya, silakan dibuka. Dia punya lembar yang baru sudah bagikan. Sudah. Jadi perhatikan dulu di papan. Gitu. Kita mencoba untuk membahas satu persatu dari Asmaul Husna. Yang pertama adalah Al-Qawiyyu. Apa itu Al-Qawiyyu? Maha kuat. Nah, pengertian maha kuat. Al-Qawiyyu berarti Allah itu maha kuat. Kekuatan Allah itu mutlak, tidak terbatas. Kalau kita manusia, terbatas kekuatan kita. Misalnya kita hanya mampu mengangkat beban yang 10 kilo. Ketika dikasih beban 100 kilo, kita tidak mampu mengangkatnya. Kenapa? Karena kita terbatas kemampuan kita. Tetapi Allah tidak terbatas kemampuannya. Kekuatannya itu tidak terbatas. Kemudian tidak terkalahkan oleh apapun. Allah itu sumber segala kekuatan. Jadi semua kekuatan bersumber dari Allah. Itu. Hadirin sekalian, kekuatan dalam ketaatan, kita harus menggunakan kekuatan fisik dan mental kita untuk beribadah kepada Allah. Gitu. Kalau orang tidak kuat mental, tidak kuat fisik, kemudian beribadah kepada Allah misalnya seperti sholat. Gitu. Seperti sholat, kalau tidak kuat mentalnya, maka pasti terganggu ibadah sholatnya. Kemudian yang berikutnya, puasa. Kalau tidak kuat mentalnya, tidak kuat fisiknya, maka pasti terganggu ibadah puasanya. Itu. Karena semua harus membutuhkan kekuatan mental dan kekuatan fisik. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, Al-Muhyi. Apa artinya Al-Muhyi? Maha menghidupkan. Gitu. Allah itu maha menghidupkan. Dialah yang memberikan kehidupan kepada setiap makhluk yang menghidupkan, dan dia menghidupkan kembali apa yang sudah mati. Misalnya nih, ada yang meninggal, hari ini ada yang meninggal, dikebumikan, dikubur. Terus nanti di hari kiamat, di hari kebangkitan, itu Allah akan menghidupkannya kembali. Kenapa bisa? Karena Allah itu maha menghidupkan. Dia bisa mematikan, dia bisa juga menghidupkan. Salah satu contoh, bayi yang di dalam rahim itu tidak hidup. Mulai dari 0 bulan sampai sekian bulan itu tidak hidup, tidak punya nyawa. Tetapi ketika 4 bulan ke atas itu Allah hidupkan, maka dia hidup dalam rahim. Pertanyaannya itu, bagaimana dia bernapas? Nah, itulah kekuasaan Allah. Sementara dia hidup, tapi bernapasnya bagaimana? Sementara dia di dalam rahim, di dalam perut ibu. Nah, itulah yang dinamakan Allah maha menghidupkan. Dia bisa memberikan kehidupan kepada setiap makhluk. Kepada setiap makhluk dia mampu menghidupkan. Yang ketiga, apa yang ketiga? Al-Qayyum. Apa itu Al-Qayyum? Apa artinya? Maha mandiri. Nah, kita harus bisa meneladani sifat Al-Qayyum, yaitu maha mandiri, artinya berdiri sendiri. Ini Al-Qayyum berarti Allah maha berdiri sendiri. Betul. Allah tidak membutuhkan bantuan dari makhluknya, sebaliknya seluruh makhluk itu bergantung kepada Allah. Gitu. Kita meminta sehat kepada siapa?
Kepada Allah. Lewat perantara dokter. Gitu. Kita butuh uang. Kita butuh uang jajan, butuh rezeki. Mintanya kepada Allah. Perantaranya lewat orang tua. Jadi Allah itu tidak membutuhkan bantuan dari makhluknya, tetapi semua makhluknya membutuhkan bantuan dari Allah. Gitu. Bagaimana kita mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari? Ini yang pertama, mandiri dan tidak bergantung. Artinya berusaha untuk tidak selalu bergantung kepada orang lain dalam urusan pribadi dan berusaha menyelesaikan masalah dengan kemampuan sendiri. Misalnya dikasih soal, nanti sebentar akan ada Pak Guru kasih soal. Dikasih soal, jangan bergantung mengerjakan soal kepada teman. Tidak boleh, kerjakan soal itu sendiri. Paham ya? Itu namanya perilaku mandiri. Yang kedua, bertanggung jawab. Ketika kita diberikan tugas, maka kita harus bertanggung jawab, menjawab atau menyelesaikan tugas itu. Yang keempat, al-mumit. Apa artinya al-mumit? Mematikan. Siapa yang dapat kelompok al-mumit? Maha mematikan. Siapa yang dapat? Al-mumit. Kelompoknya siapa itu al-mumit? Itu. Kelompok ini ya, oke. Al-mumit. Apa artinya al-mumit? Kelompok 4. Apa artinya? Maha mematikan, gitu. Kita manusia tidak bisa mematikan manusia. Sekalipun kita racun dia, kalau Allah bilang dia tidak mati, dia tidak akan mati. Karena yang mematikan itu hanya Allah. Gitu. Hanya Allah lah yang bisa mematikan. Kita duduk begini, tidak ada orang yang racuni kita atau tidak ada orang yang zalimi kita duduk tiba-tiba meninggal. Gitu. Orang lagi sholat, sujud, tidak bisa bangun, tiba-tiba sudah meninggal. Itu bukti bahwa Allah Maha mematikan. Gitu. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Jadi semua yang hidup, semua yang bernyawa itu akan mati. Gitu. Mana dalilnya? Gitu. Di dalam Al-Quran dikatakan, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Gitu. Semua akan mati. Pak Guru mati, kalian mati. Bahkan ada kita nyanyi dulu seperti datang ya. Orang kaya mati, orang miskin mati. Ulang, kita kompak, sama-sama ya, adik-adik sekalian gitu. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Jadi semua mati ya, tidak tersisa. Gitu. Itu. Semua tidak ada yang hidup, semua akan mati. Gitu. Oke, yang terakhir. Nah, yang terakhir adalah al-ba'id. Kelompoknya siapa ini? Angkat tangan. Oke, al-ba'id. Al-ba'id, apa artinya al-ba'id? Maha membangkitkan. Kalau tadi maha mematikan, semua yang bernyawa pasti akan mati. Itu. Nanti di hari kiamat itu akan dibangkitkan kembali karena Allah itu maha membangkitkan. Allah akan membangkitkan kembali seluruh manusia yang dari kematian pada hari kiamat untuk dimintai pertanggungjawaban. Yang berbuat baik dikasih pahala masuk, yang berbuat tidak baik dapat dosa masuk neraka. Dari semua itu. Siapa yang kakeknya sudah meninggal? Ya. Siapa yang kakek-kakeknya sudah meninggal? Ya. Siapa yang kakeknya mamanya sudah meninggal? Ya. Siapa yang kakek-kakeknya dulu sudah meninggal? Berarti semua. Nanti kakek-kakeknya kita itu di hari kiamat akan dibangkitkan. Kita ini kan nanti akan meninggal, nanti akan mati. Ya? Itu akan mati. Semua ini kita akan mati. 5, 10, 20, 50 tahun yang akan datang, kita ini akan mati. Akan berganti yang hidup nanti anak cucu kita nanti. Kita ini akan meninggal, nanti mati semua. Tetapi di hari kiamat kita akan dibangkitkan semua. Semua hidup semua nanti. Kenapa? Karena Allah Maha membangkitkan. Itu. Paham ya? Kemudian bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, bersemangat dalam kebaikan. Jadi kita harus bersemangat, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Itu. Yang terakhir, membangkitkan semangat orang lain. Kita bangkitkan semangatnya orang lain. Ini semacam Pak Guru. Pak Guru akan coba bangkitkan semangat kalian. Bagaimana caranya? Kita sholawatan dulu. Ya? Siap sholawatan? Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholatu
yang kita pelajari tadi. Jadi masing-masing kelompok buat gambar pohon, ya, yang Pak Guru sudah bagikan tadi. Buat gambar pohon, kemudian yang warna-warni itu gunting seperti model daun. Yang kertas kartonnya warna putih ini gambar di situ model pohon. Jadi buatkan di situ gambar pohon, kemudian daunnya yang warna-warni ini, kertas yang warna-warni ini. Mana yang Al-Qawiyu siapa? Kelompok Al-Qawiyu. Nah, kelompok Al-Qawiyu ini nanti tuliskan ada 3 nanti di sini, berarti 3 daun. Ya, jadi buat pohon, kemudian gunting di situ buat 3 daun. Nah, setelah itu tempelkan di kertas pohon itu. Kemudian tulis di daun itu, tulis ini kuat dalam ketaatan. Tulis di daun itu kuat dalam ketaatan. Kemudian di bawahnya nanti tuliskan di bawahnya itu ini kuat melaksanakan ibadah seperti sholat, kuat dalam melaksanakan ibadah puasa, kuat dalam melaksanakan atau kuat dalam membantu sesama. Itu berarti ada 3 ya. Kemudian yang kedua, daun yang kedua ini, daun yang kedua kami tegar dan pantang menyerah. Ya, karena kita kelompok maka harus dibuat di situ kalimat kami. Jangan buat di situ aku. Kalau kalimat aku kalian tulis berarti hanya 1 orang. Tapi kita kelompok maka buat kalimat di situ kami. Ketiga, perhatikan apa itu. Daun yang ketiga ini kami membela kebenaran. Artinya kami kuat dalam membela kebenaran. Daun 3 ya. Oke, paham ya? Ya, silakan dibuat. Silakan dibuat gambarnya. Kemudian buat daunnya. Silakan. Ya, perhatikan. Jadi begini modelnya. Begini model pohonnya. Nanti daunnya. Ya. Kan Pak Guru bilang kan model ini. Nanti daunnya kan ini daunnya. Daunnya tinggal digunting ini model daunnya. Jadi kita harus ada daunnya. Ya. Nah, baru tulis. Baru tulis di dalamnya ini. Allah apa itu? Ya, perhatikan. Jadi sekarang sementara mengerjakan tugas, ya, mengerjakan tugas proyek. Jadi ada batas waktunya. Pak Guru akan kasih waktu sekitar 15 sampai 20 menit untuk menyelesaikan tugasnya, ya. 15 sampai 20 menit, ya, untuk menyelesaikan tugas yang Pak Guru kasih ke masing-masing kelompok. Ya, paham ya? Jadi waktu jalan. Ya. Ya, perhatikan. Ya, ini salah satu contohnya ini. Ini dia sudah mulai jadi, pohonnya sudah jadi. Tinggal penempelan sama daunnya. Ya. Ya. Ya, ini semacam ini. Dia daun pohonnya sudah jadi juga ini. Tinggal tempel dia punya daun-daun. Nah, daunnya yang dari kertas ini daunnya. Kertas yang warna-warni. Ya, waktu sampai 15 sampai 20 menit ya. Nah, ini kerangka pohonnya sudah jadi. Tinggal daun Asmaul Husna yang ditempel. Ya. Nah, ini daunnya sudah jadi tinggal nempel begini ya. Tinggal ditempel. Ya, jadi kerja kelompok itu kerja sama. Yang lain menggambar, yang lain menggunting daunnya, yang lain taruh lemnya. Ya. Nanti kita lihat desainnya siapa yang paling bagus. Jika sudah selesai nanti kita akan presentasi. Masing-masing nanti kelompok kalau sudah selesai, dia akan bawa hasil kerjanya. Nanti akan dipresentasikan di depan. Nanti semua nanti masing-masing kelompok maju. Kemudian nanti hasil karyanya ditempel nanti di sini. Kami siap misalnya kelestarian alam. Ada ya sekalian? Sudah semua?
kelompoknya masing-masing. Paham ya? Oke, kita mulai dari kelompok 1, yaitu Al-Qayyum. Mana kelompok 1? Angkat tangan. Oke, maju ketuanya. Ya, di sini. Ya. Sini. Ya. Oke, kenalkan kelompok, salam, kemudian sampaikan hasil kerjaannya. Silakan. Berikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Kelompok silakan. Lanjut. Ya, dibaca. Kuat dalam ketaatan. Kami kuat dalam beribadah seperti sholat, puasa, dan membantu sesama. 2. Tegar dan pantang menyerah. Kami kuat dalam menghadapi cobaan dan kesulitan. 3. Membela kebenaran. Kami berani membela kebenaran. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, beri aplaus untuk kelompok. Oke. Jadi ini hasil dari kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Mana ketuanya? Maju ya. Silakan duduk di saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yaitu kelompok Al-Muhim. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Menghargai kehidupan kami siap menjaga kelestarian alam dan lingkungan sekitar. 2. Kehidupan dan kegiatan iman. Kami selalu berusaha untuk beribadah kepada Allah dengan kegiatan sembahyang dan 4. 3. Membuat kebaikan. Kami siap memanfaatkan lingkungan sekitar. 5. Ada semangat. Kami siap menjadi pribadi yang optimis dan memberi semangat kepada kelas. Ya. Demikian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sini hasilnya. Ya, berikutnya. Terakhir, kelompok 5. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan teman-teman saya yaitu Putih, Salwa, dan Adam. 1. Kami bersemangat dalam melakukan kebaikan. 2. Kami optimis dan mengharap kepada Allah bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan. 3. Kami membantu teman untuk bangkit dari kata keburukan. Ya. Betul. Jadi itulah presentasi dari kelompok 5. Beri aplaus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sekalian, setelah kita selesai mendengarkan presentasi dari masing-masing kelompok, maka kita akan melihat hasil karya yang mana yang bagus. Sebelumnya penampilan dari mempresentasikan tadi, Pak Guru lihat dari pembukaan tadi presentasi ada satu kelompok yang bagus, ya, yaitu kelompok 5. Beri aplaus. Ya. Kelompok 5 mempresentasikan tadi dia punya hasil kerja tadi. Itu yang pertama dia memperkenalkan dulu kelompoknya, kemudian dia menyebutkan semua anggota kelompoknya, menandakan bahwa mereka kerja kelompok, gitu. Nah, kemudian dari hasil desain, kelompok yang bagus di sini, kelompok berapa yang bagus di sini? 1. Ya, kelompok berapa? 1. Ya, jadi yang bagus desainnya di sini adalah kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Semua bagus. Kenapa? Karena semua punya batang pohonnya. Jadi semua dapat nilai plusnya. Oke, tangan. Ya, adik-adik sekalian, anak-anak sekalian, setelah kita menyelesaikan tugas kelompok kita, Pak Guru ingin tanya, bagaimana perasaan kalian setelah menyelesaikan tugas kelompok yang sudah dipresentasikan? Senang ya. Kemudian, adik-adik sekalian, sebelum Pak Guru akhiri pertemuan pada kesempatan pagi hari ini, Bapak Guru ingin memberikan lembar kerja untuk masing-masing kelompok nanti diisi. Jangan lupa tulis nama kelompok dengan anggota kelompoknya ya. Nanti ini diisi sebagai evaluasi bahwa pelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Nih, ya, jangan lupa tulis nama kelompok sama nama anggota kelompoknya. Kemudian diisi, ada tugas di situ diisi. Itu menjodohkan. Ya. Oke, silakan dikerjakan. Ya, ditulis nama kelompok dengan nama anggota kelompok.
Al-Mumin. Kemudian tulis nama anggota kelompok. Ya, oke itu aja. Ya. Oke, tulis nama anggota kelompok. Oke, sudah. Ya. Sudah? Oke, sudah? Ya, silakan. Ya, dikerjakan. Ini dijebakan ya. Ya, jebakan. Ya, langsung tarik. Ya. Ya. Ini. Sini lihat. Sudah? Ya. Oke, adik sekalian, ketua kelompok masing-masing silakan dikumpul. Ayo, silakan. Ya. Oke. Ya, silakan dikumpul. Oke. Sudah. Oke. Ya, adik sekalian. Setelah kita di ujung kegiatan, nanti ini Bapak Guru akan berikan besok ya. Ya, adik sekalian, setelah kita di penghujung kesimpulan, yaitu bahwa kalimat Asmaul Husna itu menunjukkan simbol kekuasaan mutlak Allah Subhanahu wa taala Al-Qawiyyu, kemudian Al-Qayyum, Al-Mumit, Al-Qahir, ya. Adik sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Akhirnya Bapak Guru mohon maaf apabila ada kalimat atau kata-kata Bapak Guru yang salah dalam penyampaian materi pelajaran hari ini, karena Bapak Guru kita ini manusia biasa, ya.